Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5 dari latihan 1 halaman 49 dari buku Erlangga Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 5. Penjumlahan 3 bilangan dapat dilakukan dari kiri maupun dari kanan. Hitunglah penjumlahan 3 pecahan berikut. A 1/4 ditambah 4/3 ditambah 5/2. Oke adik-adik, nah di sini ada 3 pecahan ya, yang mana penyebutnya itu berbeda semua. Nah Kak Kida tuliskan di sini ya, nomor 5 yang A dulu. Soalnya adalah 1/4 ditambah 4/3. Ini 4 ya. Ditambah 4/3 ditambah 5/2. Oke, sama dengan. Nah, di sini penyebutnya itu berbeda adik-adik ya. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Ya, samakan penyebut itu dengan cara mencari KPK-nya. Atau boleh juga cari angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Yaitu angka berapa adik-adik? Angka 12 ya. Nah, kita tuliskan dulu sesuai dengan operasinya juga. Ya. Nah, jadi ini penyebut barunya adalah 12 adik-adik. Nah, berikutnya penyebut baru dibagi penyebut lama, ya 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian dikali atasnya, 3 kali 1 berarti 3. Berikutnya 12 dibagi 3 itu adalah 4. 4 kali 4 adalah 16. Berikutnya 12 dibagi 2 adalah 6 dikali 5 berarti 30. Nah ini tinggal kita hitung adik-adik yang atasnya saja dulu ya. 3 ditambah 16 itu adalah 19 ditambah 30 berarti 49 per 12 gitu ya. Nah di sini ini adalah pecahan tidak murni adik-adik ya. Karena pembilangnya yang atasnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Caranya boleh banget menggunakan porogapit adik-adik. Ya. Itu kan 49 dibagi 12. Ya. Nanti di sini tulisnya pecahan ini 49/12 mau dijadiin pecahan campuran itu penyebutnya ditulis dulu biar nggak bingung. Ya. Nah 49 dibagi 12 itu berapa adik-adik? Yaitu 4 ya. Karena 4 kali 12 itu 48. Cari yang mendekati 4 ya, kita tulis 4-nya di atas. 4 kali 12 itu adalah 48. Kemudian dikurangi hasilnya 1. Nah kalau pecahan campuran, kalau udah ada sisa itu maka udah selesai adik-adik ya. Tinggal kita tuliskan yang di atas tulisnya di depan, sisanya tulis di pembilang. Jadi jawabannya adalah 41/12. 41/12. Gitu ya adik-adik ya. Oke, berikutnya yang B. 3/2 ditambah 1/2 ditambah 3/4. Kita di sini ya. Yang B 3/2 ditambah 1/2 ditambah berapa? 3/4 ya. 3/2, 1/2, 3/4. Oke, di sini juga penyebutnya itu berbeda adik-adik, maka kita samakan dulu ya. Cara nyarinya jangan dikaliin adik-adik. Kadang kan ada juga ya, mungkin gitu gurunya di sekolah ada yang boleh dikaliin. Nah kalau dikaliin itu khawatir angkanya terlalu besar adik-adik ya. Kecuali memang bilangan yang dikalikan itu termasuk bilangan prima, itu boleh dikalikan ya, karena nanti ketemunya dari perkalian bilangan prima tersebut. Tapi kalau di sini ada 2, 2 dan 4, maka kita bisa pilih yang 4. Kenapa 4? Karena 4 bisa dibagi 2, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 itu sendiri gitu ya. Jadi penyebut barunya adalah 4. Oke. Berikutnya penyebut baru dibagi penyebut lama. 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian dikalikan 3 berarti 6 ya. Oke.
Berikutnya 4 bagi 2 juga 2, dikali 1 berarti 2. 4 dibagi 4, 1 kali 3 berarti 3. Ya, tinggal kita hitung. Penyebutnya sudah 4. Pembilangnya itu 6 tambah 2, 8 tambah 3 berarti 11/4. Nah, ini juga pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya adik-adik. Jadi bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya kalau mau langsung tinggal tulis dulu penyebutnya 4. 11 bagi 4 itu berapa? Yang mendekati adik-adik. Artinya 4 kali berapa nih yang hasilnya mendekati 11? Yaitu 4 kali 2. Ya, hasilnya kan 8. Kalau 4 kali 3 itu 12, udah lebih. Jadi nggak boleh dipilih ya. Jadi di sini 2. 4 kali 2 itu kan 8. Sedangkan ininya 11. Berarti biar jadi 11 kurangnya berapa? 3 ya gitu. Jadi kita hitung 4 kali 2 8 ditambah 3 11. Jadinya kan kembali lagi 11/4. Gitu ya adik-adik ya untuk ngeceknya. Oke, berikutnya yang nomor 6. Hitunglah hasil pengurangan berikut. A 1/2 dikurangi 1/3. Oke, nomor 6. Yang A dulu. 1/2 dikurangi 1/3. Nah, tadi ya Kak Akidah sempat bilang kita boleh mengalihkan penyebutnya ya dengan catatan bahwa penyebutnya itu adalah bilangan prima semua adik-adik. Nah, di sini bilangan prima semua ya. 2 termasuk bilangan prima, 3 juga termasuk bilangan prima ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi ini boleh kita kalikan. 2 kali 3 berarti 6. Nah, ini berarti penyebut barunya adalah 6. Karena 6 bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3 gitu ya. Oke, kita langsung ganti warnanya. 6 bagi 2 adalah 3, kali 1 adalah 3. Oh iya, kalau ada 2 pecahan gini, terus kita gunakan perkalian ya adik-adik ya. Dari penyebutnya, untuk mendapatkan penyebut barunya kita gunakan perkalian dari penyebutnya, maka ini boleh dikali silang ke atas gitu. Nah, mungkin guru adik-adik ada juga yang menjelaskan seperti ini ya. Tapi sekali lagi ini hati-hati adik-adik ya, karena tidak berlaku untuk yang kalau tidak dikalikan ininya gitu ya. Dan ini biasanya lebih mudah dipakai untuk yang hanya 2 pecahan saja. Kalau 3 pecahan nggak bisa ya, nanti hasilnya khawatir salah gitu ya. Jadi gunakan konsep dasarnya saja. Penyebut baru dibagi penyebut lama dikalikan pembilangnya. Berikutnya ini juga sama, 6 bagi 3 itu adalah 2 kali 1 berarti 2. Nah, kalau dikalikan juga sama ya. 2 kali 1, 2 gitu ya. Nah, kita dapatkan penyebutnya kan 6. 3 dikurangi 2 berarti 1. Nah, jadi jawabannya adalah 1/6. Gitu ya adik-adik ya. Berikutnya yang B. 7 1/2 dikurangi 5/6. Oke. Yang B. 7 1/2 dikurangi 5/6. Oke. Nah, di sini ada 2 cara adik-adik ya. Kita boleh gunakan langsung ininya tidak diubah menjadi pecahan biasa. Boleh juga yang kedua kalau diubah menjadi pecahan biasa. Nah, di sini Kak Akidah akan jelaskan dulu kalau tidak diubah menjadi pecahan biasa. Artinya bentuknya tetap ya. Nah, karena yang dikurangi ini adalah pecahan biasa adik-adik ya. Maka ya kita lihat dulu di sini. Ya, di sininya 1/2-nya itu sama 5/6, kira-kira besar mana nih adik-adik? Karena nanti harus minjem kalau ternyata yang 1/2-nya lebih kecil. Nah, untuk ngeceknya itu adik-adik boleh banget gunakan kali silang. Kan 1/2 dengan 5/6 ya. Nah, kali silang, ini berarti jadi 6, ini jadi 10. Berarti otomatis besaran yang 5/6. Artinya 1/2 ini tidak bisa dikurangi dengan 5/6 adik-adik.
dan kita butuh pinjam dari 7 gitu ya. Nah, jadi di sini nanti 7-nya kita pecah menjadi 6 ditambah 1 ya. Ini kan 7 ya, kita pecah nih 7-nya jadi 6 tambah 1 dan ini setengahnya ditambah setengah gitu ya. Dikurangi 5/6 gitu dulu adik-adik ya. Nah, di sini kita boleh kurungin yang ininya adik-adik. Artinya 6 ini tetap ditambah. Nah, 1 ditambah 1/2 itu kalau 1 ini ya bisa mengikuti dengan penyebutnya. Artinya kalau penyebutnya 2, 1 itu diubah menjadi 2/2 gitu ya. Kalau misalkan ada 1 ditambah 3/5, nah ini penyebutnya 5 nih adik-adik, maka 1 ini bisa diubah jadi 5/5 menyesuaikan dengan penyebutnya ya, karena 5/5 itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi ini 2/2 ditambah 1/2. Ini pelan-pelan biar adik-adiknya ngerti ya. Dikurangi 5/6-nya tetap, 6-nya tetap ditambah. Nah, ini kita hitung dulu adik-adik. Ini jadi berapa? Jadi 3/2 ya. Nah, ini 3/2 dikurangi 5/6. Nah, di sini boleh kita kelompokin, kurungin yang ininya ya. Jadi 6 ditambah, nah ini penyebutnya berbeda adik-adik, maka kita samakan dulu ya penyebutnya. Berarti angka yang bisa kita ambil adalah angka 6 gitu ya, karena 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 6 juga. 6 bagi 2 adalah 3, kali 3 berarti 9. 6 bagi 6 adalah 1, kali 5 berarti 5 gitu ya. Kemudian 6 ini tetap ditambah, ini per 6, 9 kurangi 5 adalah 4 ya. Nah, yang ini bisa disederhanakan adik-adik ya. Disederhanakan itu dibagi dengan angka yang sama, berarti 6-nya tetap dulu ya. Ditambah, ini dibagi 2, bawahnya juga bagi 2, jadi 2/3. Jadi 6 ditambah 2/3 adalah 6 2/3. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau pakai cara yang diubah menjadi pecahan biasa, boleh banget ya. Yang B atau ya, ini hanya pilihan adik-adik. Kalau adik-adik tipenya yang seperti ini bingung nih, yang pertama ini bingung gitu ya, maka boleh banget adik-adik ubah menjadi pecahan biasa dulu. Tadi 71/2 dikurangi 5/6 ya. Nah, 71/2 ini boleh kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya dari bawah dikali baru ditambah. 2 kali 7 adalah 14, ditambah 1 berarti 15 ya. Jadi ini adalah 15/2 adik-adik ya. Dikurangi 5/6. Oke, penyebut barunya kita tadi udah dapat 6 ya. Nah, berikutnya nih coba biar warna-warni. 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 15 berarti 45. 6 bagi 6 adalah 1, kali 5 berarti 5. Oke, sekarang ya penyebutnya 6, 45 dikurangi 5 adalah 40. Nah, sekarang kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Boleh tulis dulu atau boleh kita sederhanakan dulu ini adik-adik ya. Masing-masing dibagi dengan 2. Ya, kalau disederhanakan itu dibagi dengan angka yang sama. 40 dibagi 2 itu 20. 6-nya dibagi 2 jadi 3. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita ubah jadi pecahan campuran. Penyebutnya kita tulis dulu 3 ya. 20 bagi 3 atau 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 20, yaitu kali 6 ya. Karena 3 kali 6 itu 18. Kalau 4 kali 6 maaf kok 4. Kita lihat ininya ya. Kalau 3 kali 7 itu 21. Jadi yang kita ambil yang mendekati 20. Jadi yang ini ya. Jadi yang 6. Ya, gitu adik-adik ya. Kita hapus dulu ininya. Nah, jadi ini 6. 3 kali 6 adalah 18.
biar jadi 20 berarti ditambahkan 2. Jadi jawabannya adalah 6 2/3. Nah ini sama adik-adik ya. Nah sama ya. Gitu adik-adik ya, silakan adik-adik boleh pilih mau pakai cara yang mana. Kalau diubah ke pecahan biasa ya seperti ini, jadi lebih panjang ya karena angkanya lebih besar, terus disederhanakan. Kalau tadi langsung resikonya itu di sini adik-adik. Kita harus ngecek dulu nih, ini bisa nggak dikurangi dengan ini. Kalau udah bisa maka kita nggak perlu pinjem. Tapi karena di sininya nggak bisa, maka kita pinjem 1. Gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Kalau dirasa terlalu cepat silahkan adik-adik bisa diperlambat ya di bagian kecepatan pemutarannya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Untuk soal berikutnya nanti akan ada di video berikutnya. Terima kasih.